Reaksi konyol pelatih Juventus yang puas capai Liga Eropa, Allegri minta pemain marah dan semangat. Kini Juventus harus puas bermain di kompetisi kasta kedua Eropa, Liga Eropa. Usai Juventus finish di peringkat ketiga babak penyisihan Liga Champions. Bahkan, Juventus hampir-hampir jadi juru kunci kalau saja Maccabi Haifa menaklukkan Benfica. Inilah reaksi konyol pelatih Juventus yang puas capai Liga Eropa. Pelatih Juventus, Massimo Allegri minta pemain marah dan semangat. Juventus harus puas juga Liga Eropa setelah gugur di Liga Champions. Namun, Massimo Allegri mempunyai dua reaksi berbeda. Juventus mau tidak mau harus turun ke ajang Liga Eropa setelah gugur di fase grup Liga Champions 2022-2023. Kepastian tersebut didapatkan setelah Juventus kalah dari Paris Saint-Germain dalam matchday terakhir babak penyisihan grup H. Dalam laga yang berlangsung di Allianz Stadium pada Rabu 2 November 2022 waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, berakhir 1-2 untuk kekalahan Juventus. Dengan hasil itu, Juventus harus puas dengan finish di posisi ketiga grup H. Sinyo tua hanya mengumpulkan 3 poin dari 6 pertandingan sepanjang Liga Champions musim ini. Catatan tersebut membuat Juventus harus bermain di ajang Liga Eropa untuk pertama kali sejak 9 tahun yang lalu. Kali terakhir Juventus bermain di ajang Liga Eropa adalah pada musim 2013-2014. Menanggapi kegagalan Juventus di Liga Champions musim ini, Massimo Allegri memiliki dua reaksi yang berbeda. Pelatih Juventus itu mengaku puas sekaligus marah dengan performa anak-anak asuhnya. Pasalnya, Massimo Allegri puas karena masih bisa bermain di kompetisi Eropa musim ini. Allegri sempat khawatir karena berpeluang finish di posisi juru kunci apabila Maccabi Haifa berhasil mengalahkan Benfica. Di sisi lain, Max Allegri marah karena penampilan anak-anak asuhnya sangat buruk di ajang Liga Champions. Oleh karena itu, pelatih asal Italia itu meminta anak-anak asuhnya untuk tetap fokus dengan Liga Italia dan kini Liga Eropa. Kami memiliki permainan yang bagus, tetapi hasilnya sangat disayangkan, kata Allegri seperti dikutip oleh Sport.com dari Football Italia. Kami berada di Liga Eropa dan mulai besok kami membuka lembaran baru untuk fokus di Serie A. Kami harus bersemangat, marah, dan segera kembali bekerja. Kami harus puas mencapai Liga Eropa, tetapi kami juga harus marah, karena kami tidak bisa membiarkan eliminasi ini berlalu begitu saja, tutur Allegri melanjutkan. Juventus sendiri tidak akan langsung lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Sinyo tua akan bertanding dalam babak playoff Liga Eropa 2022-2023. Nantinya, Juventus akan berhadapan dengan runner-up grup Liga Eropa untuk memperebutkan tiket lolos ke babak 16 besar. Absen di Piala Dunia 2022, Paul Pogba dianggap bawa keuntungan untuk Juventus. Paul Pogba dipastikan absen di Piala Dunia 2022 menyusul cedera yang dialaminya kembali kambuh. Namun, mantan dokter Juventus, Profesor Fabrizio Tencione, menganggap pemain berpaspor Prancis itu membawa keuntungan untuk Bianconeri, julukan Juventus, lantaran bisa menjalani masa pemulihan lebih lama. Sebagaimana diketahui, Paul Pogba sama sekali belum bertanding dalam ajang kompetitif sejak kembali ke Juventus pada musim panas 2022 lalu. Pasalnya, ia mengalami cedera ketika menjalani tur pramusim Bianconeri julukan Juventus pada Juli lalu. Meniskus di lutut Paul Pogba robek selama pelatihan itu. Ia mencoba terapi konservatif, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya dia harus menerima operasi bedah. Setelah beberapa bulan terlewati, Paul Pogba telah kembali berlatih untuk menjalani pemulihan lanjutan. Sayangnya, pada latihan terakhir dilaporkan dia kembali cedera. Kini menyisakan kurang 2 pekan lagi menuju Piala Dunia di Qatar, tapi belum diketahui berapa lama Paul Pogba akan pulih. Kemungkinan besar, dia akan absen di ajang liga ini. Meski ini kabar buruk bagi timnas Prancis dan Paul Pogba sendiri, Fabrizio Tencione menyebut hal tersebut keuntungan bagi Juventus. Sebab, waktu pemulihannya lebih lama bakal menjadikan klub asal Turin dalam kekuatan terbaik pasca Piala Dunia 2022 Qatar. Fabrizio Tencione juga mengatakan Paul Pogba bisa pulih sesuai dengan waktu yang diperlukan. Hal tersebut bisa saja terjadi jika tak ada komplikasi selama masa pemulihan.
Saya merasa saya berhipotesis bahwa Januari Juventus akan menemukan pemain dalam kondisi yang baik. Ucap Fabrizio Tencione dikutip di laman Juve FC, Jumat 4 November 2022. Jika situasi tetap sama dan tidak ada komplikasi, saya berharap dalam 2 bulan ini pemulihannya Pogba akan progresif dan sesuai dengan waktu yang diperlukan. Lanjutnya, absennya dari kejuaraan dunia jelas akan menjadi penyesalan bagi Pogba. Tapi yang pasti lututnya menang. Dan secara teori Juve juga, karena sang pemain akan memiliki banyak waktu untuk pulih dengan baik. Tutupnya. Emosi campur aduk Massimo Allegri usai Juventus ke Liga Eropa. Massimo Allegri mengakui bahwa dirinya mengalami emosi campur aduk setelah Juventus dipastikan terbuang ke Liga Eropa untuk paruh musim kedua nanti. Si Nyonya Tua dipastikan absen di babak gugur Liga Champions 2022-2023 setelah hanya mengoleksi 3 poin dari 6 pertandingan. Mereka unggul selisih gol atas Maccabi Haifa dan berhak ke Liga Eropa 2022-2023. Ketidaklolosan ke babak gugur Liga Champions bukanlah kebiasaan Bianconeri. Namun, situasi ini cukup melegakan karena mereka hampir tersingkir sepenuhnya dari kompetisi Liga Eropa jika saja Maccabi Haifa meraih hasil yang sedikit lebih baik. Seusai kekalahan 1-2 dari Paris Saint-Germain, 3 November dini hari waktu Indonesia Barat, Massimo Allegri mengutarakan perasaannya yang terbagi antara lega dan juga marah karena terbuang ke Liga Eropa. Kami melakoni laga dengan bagus, hanya saja hasilnya cukup disayangkan, kata Allegri dalam wawancara selesai kekalahan 1-2 kontra PSG kepada Mediaset. Kami berada di Liga Eropa dan mulai besok, kami memulai bab baru untuk fokus di Serie A. Kami harusnya termotivasi, marah, dan segera kembali bekerja. Ada bagian dari kami yang lega karena meraih tempat ke Liga Eropa. Namun ada juga bagian yang harusnya marah, karena kami tidak bisa membiarkan ketidaklolosan ini dimanfaatkan begitu saja. Juventus sendiri masih tercatat di peringkat ke-7 klasemen sementara Serie A. Mereka akan melanjutkan penampilan di kancah domestik dengan menjamu Inter Milan di Allianz Stadium, Senin 7 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat.